Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Aku niat ngaji karena menghilangkan kebodohan. Aku niat ngaji karena mensyukuri nikmat sehatnya akal. Aku niat ngaji karena mencari ridhonya Allah. Aku niat ngaji karena mencari ridhonya Allah. Biridhoillah wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nakhusu khususan mu'allif hadzal kitab Asy-Syaikh Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad bin Dawud As-Sunhaji. Allahumma fir lahum warhamhum wa afi man fanhum wa jannatan ma'wahum wa bi barakatihim wa karmatihim iftah qulubana futul arifin lana wa lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Babul awamilid dakhilati 'alal mubtada'i wal khabar. Bab menjelaskan tentang amil-amil yang masuk pada susunan mubtada khabar. Nanti amil ini disebut sebagai amil nawasihul ibtida. Amil-amil yang merusak susunan mubtada khabar. Amil-amil yang merusak susunan mubtada khabar itu ada 3 bagian, ada 3 kelompok. Wahiyya salah satu asya'a. Amil-amil yang merusak ataupun yang masuk pada susunan mubtada khabar itu ada 3. Ada 3 kelompok. Kana wa akhwatuha. Yang pertama adalah kana dan teman-temannya. Wa inna wa akhwatuha. Yang kedua adalah inna dan teman-temannya. Wa dzanantu wa akhwatuha. Dan zonna beserta teman-temannya. Jadi apabila ada susunan mubtada khabar kemasukan salah satu 3 kelompok amil tadi, maka susunan mubtada tersebut menjadi rusak. Artinya apa? Artinya hukum yang ada dalam mubtada dan khabar ini menjadi tidak ada. Yang tadinya mubtada hukumnya rofa karena kemasukan amil manawi ibtida. Setelah kemasukan salah satu amil yang ada 3 kelompok tadi, maka menjadi rusak. Begitu juga hukum rofaknya khabar. Yang pertama adalah kana beserta teman-temannya. Nah, kana beserta teman-temannya itu adalah amil. Dan menurut kesepakatan ulama, kana beserta teman-temannya ini statusnya adalah fi'il. Kana beserta teman-temannya ialah kana amsa asbaha abhadul labata suara laisa mazala dan ilahi. Nanti itu pada pertemuan yang akan datang kalau masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan. Kana beserta teman-temannya itu
statusnya adalah kalimat fi'il. Menurut kesepakatan para ulama al-ilmu nahwu. Lah, karena beserta teman-temannya ini mengamal merofakan mubtada dijadikan sebagai isimnya, terus menasobkan khobar dijadikan menjadi khobarnya. Artinya pengamalannya karena beserta temannya adalah tarfa'ul isma wa tansibul khobar, merupakan isim yang tadinya mubtada merupakan khobar yang tadinya khobarnya mubtada. Seperti contoh wa kana rabbuka, ya, contohnya apa saja? Seperti contoh kana Muhammadun mujtahidan. Kana Muhammadun mujtahidan. Kana Muhammadun mujtahidan. Lafaz kana Muhammadun ini sebelum kemasukan kana, berarti Muhammadun mujtahidun. Muhammad adalah orang yang bersungguh-sungguh. Nah, Muhammadun i'rabnya rofa, status i'rabnya rofa karena kemasukan amil manawi ibtida. Mujtahidun hukumnya juga rofa karena menjadi khobarnya mubtada, yaitu lafaz Muhammadun. Lah, setelah kemasukan kana beserta teman-temannya, maka susunan ini menjadi rusak. Yang tadinya lafaz Muhammadun dirofakan karena kemasukan ambil manawi ibtida, setelah kemasukan kana maka dirofakan menjadi isimnya kana. Kana wis'ana sopo Muhammadun Pak Muhammad. Yang tadinya lafaz mujtahidun sebelum kemasukan kana ini dibaca rofa karena menjadi khobarnya lafaz Muhammadun. Setelah kemasukan kana maka dibaca nasab menjadi khobarnya kana. Kana wis'ana sopo Muhammadun Pak Muhammad iku mujtahidan wong kang nemen-nemeni. Berarti susunan mubtada khobar ini menjadi rusak oleh kana beserta teman-temannya. Dan kana ini pengamalannya adalah merofakan isim dan menasabkan khobarnya. Yang kedua adalah inna beserta teman-temannya. Inna beserta teman-temannya ini statusnya adalah sebagai kalimat huruf menurut kesepakatan ulama ahli ilmu nahwu. Lah, inna beserta teman-temannya ini mengamal menasabkan isim, tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Menasabkan isim, merofakan khobar. Seperti contoh innallaha sami'un qadirun. Itu contoh yang ada dalam Al-Qur'an. Contoh kecilnya inna zaidan qaimun. Inna zaidan qaimun. Zaid, sesungguhnya Zaid berdiri. Lah, asal dari lafaz inna zaidan qaimun sebelum kemasukan inna
ini adalah Zaidun qaimun. Qaimun. Zaidun utawi Pak Zaid iku qaimun wong kang ngadeg. Zaid adalah orang yang berdiri. Nah, Zaidun i'rabnya rofa karena menjadi mubtada. Qaimun i'rabnya rofa karena menjadi khobarnya mubtada. Setelah kemasukan inna, lafaz Zaidun yang tadinya dirofakan menjadi mubtada ini dinasabkan menjadi isimnya menjadi isimnya inna. Kita ucapkan inna Zaidan. Begitu juga lafaz qaimun ini sebelum kemasukan inna dirofakan menjadi khobarnya mubtada yaitu lafaz Zaidun. Namun setelah kemasukan inna maka rofaknya ini tidak lagi menjadi khobarnya mubtada melainkan menjadi khobarnya inna. Inna Zaidan sak temene Pak Zaid iku qaimun wong kang ngadeg. Berarti inna beserta teman-temannya mengamal menasabkan isim yang tadinya dirofakan menjadi mubtada dan merofakan khobarnya yang tadinya menjadi khobarnya mubtada. Yang terakhir adalah zonna beserta teman-temannya. Zonna beserta teman-temannya itu statusnya adalah kalimat fi'il. Dan zonna beserta teman-temannya ini pengamalannya adalah tansibul mubtada wal khobaru ala annahuma maf'ulani laha. Zonna beserta teman-temannya itu pengamalannya adalah menasabkan mubtada yang tadinya dirofakan menjadi mubtada terus menasabkan khobar yang tadinya menjadi khobarnya mubtada ala annahuma maf'ulani laha, yang mana keduanya ini dijadikan sebagai maf'ulnya. Artinya yang tadinya mubtada dirofakan setelah kemasukan donna maka dinasabkan menjadi maf'ulnya donna yang pertama, terus khobar yang tadinya dirofakan menjadi khobarnya mubtada setelah kemasukan donna maka dinasabkan menjadi maf'ul yang keduanya lafaz donna. Seperti contoh dzanantu Muhammadan shadiqan. Dzanantu Muhammadan shadiqan. Dzanantu Muhammadan shadiqan. Aku menyangka Muhammad adalah teman. Lafaz dzanantu Muhammadan shadiqan asalnya adalah Muhammadun shadiqun. Lafaz Muhammadun dirofakan karena menjadi mubtada. Setelah kemasukan donna yang ini sudah memenuhi syarat yaitu ada failnya, maka dinasabkan menjadi maf'ul pertamanya lafaz dzanantu. Dzanantu ismnya nasabun Muhammadan ing Pak Muhammad. Ing Pak Muhammad. Lafaz shadiqun sebelum kemasukan dzanantu i'rabnya rofa karena menjadi khobarnya lafaz Muhammadun. Setelah kemasukan dzanantu yang ada fa'ilnya ini maka dinasabkan menjadi maf'ul keduanya lafaz dzanna. Dzanantu isnya nasabun Muhammadan ing Pak Muhammad shadiqon ing dadi konco. Berarti lafaz dzanna seperti tadi mengamal
menasabkan mubtada dijadikan maf'ul pertamanya, mengamal menasabkan khobar dijadikan maf'ul keduanya. Itulah pengamalan amil yang masuk pada susunan mubtada khobar dan disebut sebagai amil nawasihul ibtida, amil-amil yang merusak tatanan mubtada dan khobar. Untuk pertemuan pada siang kali ini itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Semoga untuk mengenai inna dan teman-temannya siapa saja, maknanya seperti apa saja, karena begitu juga temannya siapa saja, maknanya seperti apa, zona seperti apa makna-maknanya. Ini pengamalan saja untuk sekarang. Semoga kita masih diberi umur panjang dan masih bisa belajar bareng-bareng oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan ucapan alhamdulillah, dan mari kita titipkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan semoga apa yang kita dapatkan pada pertemuan kali ini, ketika kita butuh, Allah akan memberinya kembali. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.